Oke, selamat malam semuanya. Ya, ini Eftak edisi 6 Juli 2022. Malam ini kita akan membahas IHSG dan saham-saham yang sudah masuk di kolom komentar seperti biasanya. Dan nanti kita akan bahas saham bumi sesuai dengan permintaan ya. Oke, bagaimana IHSG hari ini? Kita lihat IHSG tidak melanjutkan pullback yang terjadi kemarin. Dan kalau kita lihat di daily chart membentuk sebuah pola yang kurang baik, yaitu bearish sandwich, dan ini potensinya adalah melanjutkan penurunan ke support neckline 6500, yang mana ini adalah level yang sangat penting. Apabila ini ditembus, kemungkinan besar IHSG akan berproses menuju level psikologis 6000 gitu ya. Jadi kemungkinan masih sama dengan pembahasan kemarin bahwa 6500 ini adalah level yang perlu diwaspadai. Apabila ini ditembus, ya kita perlu berhati-hati lebih ketat lagi dan sebagainya ya. Oke. Jadi apabila besok ternyata ada rebound ke resist 6700 sampai dengan 6800, manfaatkan itu sebaik-baik mungkin untuk memperbaiki kondisi portofolio ataupun saham-saham yang posisinya nyangkut dan sebagainya. Kita lanjut ke pembahasan saham. Kita ambil dulu saham STAA, sudah patah tren dan sudah distribusi. Apakah sudah distribusi? Oke. Kita mungkin coba lihat trennya ya. Untuk STAA. Untuk saat ini STAA kemungkinan masih uptrend ya, dari EMA 60 ataupun dari secara tren yang dibentuk akselerasi sejak April. Memang ini patah, trennya patah, relatif patah. Namun ini kemungkinan adalah koreksi yang wajar seperti yang terjadi di koreksi-koreksi sebelumnya di April yang lalu. Kemungkinan akan mengarah ke 0,3 yaitu di 1120 ya. Dan sampai dengan batas penurunannya adalah 1000 gitu ya. Sekarang ini harga 1230. Untuk tren kedepannya sepertinya sementara ini selama dia di atas EMA 60 masih uptrend dan masih akan menguji support di 1120 untuk terdekat. Harusnya bertahan ya di 1120 dan nanti mungkin ada reboundnya. Kita akan lihat nanti. Seperti itu untuk STA. Bumi kita akan bahas agak belakang nanti. Kemudian lanjut. Alhamdulillah lebih cepat amblas, lebih bagus. Mau serok BBRI untuk swing panjang ke awal 2023. Oke. Kemudian dari Pak Andi Raditya, saham INTP apa masih downtrend? Target turun ke berapa? Investasi bagaimana? Downtrend berarti bicara tren, target turun, dan investasi bagaimana? Oke. Kita coba lihat dulu INTP ini trennya dan target turunnya gitu ya. Tren jelas turun. Membentuk rounding top ya, ini indikasi potensi turun lanjut ya. Dan saat ini INTP berpotensi untuk turun ke 8.300 terdekat ya. Itu adalah level resist yang pernah dibentuk di 2007. Jadi ini masih bisa turun lagi sedikit lagi mungkin. Untuk target turunnya kemungkinan di situ dulu di 8.300-an itu. Kalau lebih dalam ya bisa kembali ke 3.000-an ini ya, ke 3.500 cukup signifikan. Sementara ini 8.300-an atau 8.400. Harga sekarang 9.000 ya. 9.000-an. Secara fundamental bagaimana untuk investasi? Kalau kita lihat dari pertumbuhannya sebenarnya INTP ini relatif tidak bertumbuh ya. Ini mungkin lebih cocoknya lebih ke defensive stock secara fundamental karena tidak tumbuh selama beberapa tahun terakhir. Kemudian di kuartal pertama tahun ini pun juga mengalami penurunan dari sisi profitabilitas. Turun dari 351 bottom line-nya menjadi 182. Cukup signifikan penurunannya sehingga ya mungkin banyak opsi yang lain, dan juga selain itu teknikalnya juga masih turun. Jadi kita akan lihat nanti di bawah. Semoga ada perbaikan di kuartal 2 atau kuartal 3, tapi sementara ini belum. Untuk pilihan yang lain mungkin akan lebih banyak lagi yang bagus-bagus yang saat ini sedang diskon besar-besaran, banyak sekali. Jadi ya mungkin memilih cari yang lain yang emitennya memang secara fundamental tumbuh, profitabilitasnya tinggi ya, dan konsisten, itu juga bagus, dan sehat kondisi keuangannya. Mungkin itu menjadi pilihan yang
tepat, mumpung ya, sekali lagi koreksi. Oke, kemudian kita lanjut ke Pak Agus Suparta Aryawan, mohon bahas IS. Terlihat masih sideways untuk trading dan entry, apakah menunggu breakout 100 dulu atau bisa buy on weakness? Berapa stop loss dan targetnya? Wah, spesifik sekali, bagus. Seperti itu ya. Berarti belum beli ya. Ya, IS sekarang ini konsolidasi sudah cukup lama ya. Nah, apakah strategi yang tepat di kondisi seperti ini? Ini sangat tergantung juga ya, tergantung kita juga ya. Mungkin kalau saat ini, kondisi saat ini, kita harus lihat ruang geraknya berapa persen dari support ke resist. Karena ini adalah nominal kecil, cukup lah untuk trading. Kalau kita bisa beli di support tepat dan dia naik ke resisten, kita bisa swing selama dia masih konsolidasi, dan misalkan pun dia breakout, kita bisa lanjutkan hold ya, seperti itu. Nah, sekarang ini tidak berada di support ya, tidak berada di support konsolidasi, melainkan di area middle area, yang mana ini berarti ke resistnya sekitar 5,8% ke resist konsolidasinya. Cukup atau tidak? Ya bisa-bisa aja kalau kita bisa mentradingkan ini dengan cepat. Artinya apa? Kita harus full time. Nah, untuk lebih enaknya lagi, untuk lebih nyamannya lagi, seperti apakah saham IS ini? Kalau saya menunggu dia tutup di atas 97 lah paling tidak, dengan konfirmasi diikuti dengan volume. Kemarin sempat naik volume transaksinya, namun karena ini kemarin sempat breakout, kemungkinan nih volume naiknya di atas 97. Coba kita lihat. Oh, tidak terlihat ya di sini. Nah, ini candle di jam 10 tanggal 4. Kita coba lihat time frame yang lebih kecil. Nah, ini ya. Volume transaksi meningkat ketika dia breakout 97 ya, meningkat cukup signifikan ini ya. Nih ya, jam 10.15. Ya. Namun sayangnya dia tidak kuat dan kembali turun dan diikuti dengan volume jual yang cukup besar. Nah, apa artinya? Breakout diikuti dengan volume harus tutup di atasnya, itu ya. Jadi tutup dulu. Memang ya mungkin kita tidak akan mendapatkan untuk memenuhi syarat tersebut, tentu saja tidak akan mendapatkan harga yang rendah. Kalau harga yang rendah ya belilah di support gitu. Tapi kalau kita ingin yang pergerakannya lebih baik, mungkin kita bisa hold dengan ruang gerak yang lebih lebar atau potensial upside yang besar, ya tunggulah breakout ya, meskipun harganya mungkin terlihat lebih tinggi dari harga saat ini gitu ya. Nah, kalau misalkan dia bisa breakout gitu ya, berapakah potensinya? Sekarang ini potensi terdekatnya di 120. Kalau kita beli ketika breakout artinya di 98 atau 100 lah katakanlah, itu sekitar 20% terdekat ya, 19%, 20 sampai dengan 19%. Sedangkan kalau kita trading ketika dia konsolidasi, ya tadi yang saya sebutkan tadi, tidak lebih dari 10%. Bahkan kalau di harga saat ini di middle areanya hanya kurang dari 6%. Ya, cukup sempit kalau kita bandingkan kalau dia sudah breakout. Nah, ini masing-masing orang memiliki ya strategi berbeda. Mungkin ada yang suka dengan konsolidasi, monggo. Tapi kalau saya pribadi untuk melihat IS ini, saya mungkin akan lebih baik menunggu dan biarkan breakout dan tutup di atasnya. Mungkin kita akan mencari momentum untuk masuk ketika dia retest dan sebagainya. Ya, itu tergantung lagi ya, gitu. Tapi untuk mencari ruang gerak yang lebih lebar memang harus tunggu. Tentu saja dia harus keluar dulu dari konsolidasi, ya. Gitu, kira-kira Pak Agus, menurut kami seperti itu. Kemudian Harum supportnya di mana? Mau average, berarti sudah beli. Berapa harga beli sebelumnya? Ini tergantung juga. Nah, mau average di harga berapa dan kita memiliki target penurunan average-nya di berapa. Nah, saat ini Harum memiliki gap di 13.70, ini yang kemarin. Kemudian gap yang terbuka ada di 12.95 ya. Kemungkinan bisa ke sana di 1.300 lah gitu ya. Sekarang harga 1.470. Kita lihat sedikit lagi mungkin seperti itu. Namun untuk average up atau membeli di harga average, kita nggak tahu averagingnya di harga yang lebih rendah atau lebih tinggi dari harga beli. Tapi yang jelas kita harus melihat dulu, meskipun dia turun di sini, siapa tahu ternyata bisa turun di bawah 1.000, ya kan?
Ini tergantung, kalau Anda member konsultasikan dulu, jangan terburu-buru, siapa tahu bisa beli di harga yang lebih rendah lagi. Tapi sementara ini kita akan masang target turun di 1295 atau 1300 untuk Harum Energy. Power arahnya kemana Pak? Oke, kita coba lihat power. Oke, jadi power ini relatif saat ini berada di area konsolidasi kemarin, rejection dari 730 ini. Jadi ini konsolidasi juga di dalam tren turun jangka panjang ya. Sementara ini dia belum terlihat reversal, dan kenaikan-kenaikan kemarin di bulan Maret sampai dengan bulan Mei itu adalah merupakan pullback ya. Pullback di area konsolidasi, bahkan kalaupun dia naik di 870 saat ini masih dikatakan pullback karena nilai resist yang cukup juga penting. Mungkin ini adalah 0,2 atau 0,3 ya. Sebentar dicek dulu. Ya 0,2 ya. 0,2. Jadi ini momentum uptrendnya uptrend minor ya sampai dengan 845. Jadi saat ini power berada di bawah 60. Jadi kalau dia bisa kembali di atas 695, potensi swingnya berlanjut ke 800-an. Seperti itu. Jadi saat ini bisa dilihat dulu. Kemudian Bu Desi, mohon dibahas saham Bapak untuk trading di harga saat ini potensinya bagaimana? Bapak sepertinya konsolidasi ya sekarang ini. Kemarin kita sempat trading di minggu lalu kalau tidak salah, kita fast trade di saham ini. Saat ini dia tertahan di 110. Kalau ruang geraknya saat ini memang sebenarnya masih bisa ya 10% dari harga terakhir, penutupan terakhir, dengan risk sekitar kalau kita mengincar di bawah support terakhir 2 candle terakhir itu di 99 itu sekitar 5,8%. Jadi ini stop lossnya dan ini TP terdekat yang realistis karena dia masih konsolidasi. Nah, untuk jangka pendeknya mungkin bisa naik ke 120, dan kalau bisa naik ke situ kemungkinan besar bisa ke 167. Tapi untuk realistis untuk day trade atau fast trade mungkin memungkinkan untuk swing jangka pendek itu di 108, 109 dulu ya. Saya lihat sih ini masih konsolidasi tapi uptrend ya. Uptrend proses naik ke angka 120. Sementara ini selama dia tidak turun di bawah 93 ke bawah, ini masih oke ya. Gitu kira-kira untuk Bapak. Oke. Sudah dibahas semua ya, STA sudah. Kita masuk ke pembahasan saham Bumi ya. Ini agak singkat saja. Potensinya kemarin kita sudah bahas, namun ternyata potensi ini terlihat cukup signifikan karena di sini ada gap pertama itu, dan juga dikonfirmasi oleh adanya fundamental. Saya tadi cek, dan ini saya harapkan informasi ini dapat ya didapatkan oleh Bapak Ibu semua. Ternyata Bumi memang sebenarnya layak untuk naik ya, untuk naik lebih tinggi karena beberapa kuartal terakhir pertumbuhannya cukup bagus, dan terakhir di kuartal 1 2022 ini dia sudah sangat signifikan perbaikan dari 2021. Sebentar ya, pertumbuhannya saya buka data dulu. Jadi secara growth 2022 itu untuk bottom line itu tumbuh sekitar 470% dan revenue-nya 82%. Itu cukup signifikan. Kemudian terakhir di kuartal 3 kemarin bottom line tumbuh 146% dan revenue-nya tumbuh 13%. Lalu dari sisi profitabilitas saat ini kita lihat di sini ya. Nah, dari sisi profitabilitas secara kuartal net margin-nya naik dari sebelumnya minus 6 menjadi 12. Kemudian kita lihat dari laba operasionalnya itu di atas, sebelumnya ada di angka 5 jadi angka 8 dan dipertahankan dalam 2 kuartal terakhir. Artinya ini ada perbaikan dari sisi fundamentalnya dari Bumi, sehingga secara teknikal memiliki gap-gap yang cukup signifikan dengan harga terakhir saat ini, dan terakhir dia berhasil bertahan di EMA 60 dengan rejection membentuk rounding bottom. Rounding bottom ini konfirmasi yang cukup baik. Harusnya kalau dia paling tidak dia akan mengarah ke gap di 80, dan ini cukup untuk trading, cukup ya sekitar 15%. Nah, kalau kita mengejar
gap di atas tentu saja cukup signifikan potensi kenaikannya. Gap yang terlihat saat ini berada di 121, yaitu dengan potensial upside sekitar 74%. Nah, ini kalau dia bisa bergerak di sini aja, ini sudah cukup signifikan untuk kita tradingkan di saat kondisi market seperti sekarang ini. Semoga bumi bisa bertahan di atas 560. Jadi ini saham ini cukup agresif, jadi Bapak Ibu harus hati-hati kalau trading di saham ini. Pastikan Anda full time dan memiliki tools trading atau aplikasi trading online yang bisa membantu Anda memproteksi secara otomatis. Jangan sampai Anda kebablasan apalagi di bawah ke 50. Gitu ya. Ini pesan saya. Jadi potensi naiknya besar didukung oleh fundamental yang membaik. Untuk bumi seperti itu kira-kira. Baik. Cukup untuk malam ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menonton Yeftalk malam ini. Durasinya hanya sekitar kurang dari 20 menit. Gak apa-apa, yang penting Bapak Ibu dapat informasi yang menarik dan besok bisa diaplikasikan. Bapak Ibu silakan analisa lagi di rumah, analisa sendiri buat trading plan, jangan lupa, dan jalankan trading plan tersebut secara disiplin. Dan jangan lupa untuk terus mendukung kami dengan klik like, dengan subscribe channel ini, dan boleh di-share ke teman-teman atau keluarga Bapak Ibu yang sudah juga trading dan investasi saham dan tapi belum tahu Yeftalk ya. Itu saja, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan dalam penyampaian malam ini. Selamat malam dan selamat beristirahat.